Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat seberapa kita yang ada pada malam hari ini, kita akan gunakan kesempatan malam hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Sebab kalau kita mendengarkan firman Allah, maka apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, selalu ada jawaban di dalam setiap tutur kata firman Allah. Amin. Oleh sebab itu biar malam hari ini kita gunakan kesempatan ini ya. Nah, malam hari ini saya akan masih berbicara di dalam kitab Injil Matius pasal 25. Kitab Injil Matius 25 sudah banyak kali kita membaca ini, lebih dari sebulan. Seingat saya sejak minggu pertama bulan lalu kita sudah memeriksa ini, dan Tuhan masih memberikan kita untuk kita periksa dalam hari-hari ini. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 35 dan 36. Malam hari ini kita akan baca pada bagian ini ya. Injil Matius pasal yang ke-25, saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing dan buka dan baca secara pribadi, sebab ini sangat membantu kita ya. Injil Matius pasal 25 ayat 35 dan ayat 36. Kalau sudah menemukan, Saudara Purwadi akan bacakan buat kita ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya. Ketika aku haus, ya, kamu memberi aku minum. Terus, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Ketika aku telanjang, ya, kamu memberi aku pakaian. Terus, ketika aku sakit, ya, kamu melawat aku. Terima kasih. Inilah jawaban Tuhan. Kenapa seseorang itu dianggap sebagai domba tetapi tidak melakukan semua yang disebutkan tadi? Itu Tuhan anggap sebagai kambing. Dan bagi kambing-kambing ini Tuhan katakan, enyahlah engkau dari hadapanku, kamu yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya mulai memberitakan dalam beberapa hari ini tentang bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi mereka-mereka yang dalam kebutuhannya. Khususnya pada bagian-bagian awal, yaitu ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan minum. Ya, aku minum. Yaitu orang-orang yang di dalam kebutuhannya, lapar dan haus, dan kita tergerak untuk segera melakukan. Nah, apa yang kita lakukan buat sesama kita, kita lakukan juga buat Tuhan. Itu kata Tuhan. Dalam malam hari ini saya akan sampaikan dalam prakteknya, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Ada satu saat Tuhan sendiri mengalami hal ini ya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, dan bagaimana reaksi kita melihat orang-orang yang dalam kebutuhannya, itu nanti akan menentukan apa keadaan kita nanti pada saat Dia datang ya. Dan di saat Dia datang itu disertai dengan kemuliaan, disertai dengan semua malaikat. Ayat mengatakan di saat itu kita akan mengalami ya, masuk di dalam tahta pengadilan Tuhan. Ayat yang pertama, kitab Injil Matius pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lebih dulu bagian ini saya akan bawa, saudara. Ini yang saya akan perlihatkan bagaimana orang-orang yang punya hati untuk segera melakukan apa yang dibutuhkan oleh sesama kita ya. Injil Matius pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 lebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikar. Terus dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Perhatikan ayat yang ke-6. Tuhan Yesus dalam lembaga, dalam wujud sebagai manusia biasa, mengalami apa yang dibutuhkan oleh semua manusia ya. Ayat yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub. Ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya. Hari kira-kira pukul 12. Teruskan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, ya, hendak menimba air. Ya. Kata Yesus kepadanya, ya, berilah aku minum. Nah, ayat yang ke-8.
sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Terima kasih. Paling tidak saya menemukan ada 3 keadaan Yesus di dalam kebutuhannya yang nanti kalau kita bisa terbuka mata melihat orang-orang demikian dan kita berbuat, maka kita melakukannya untuk Tuhan. Dalam Yesus sebagai manusia paling tidak ada 3 keadaannya, yaitu nomor 1, dia sangat letih. Bukan hanya letih biasa, tetapi sangat letih oleh karena perjalanan. Perjalanan yang panjang terjadi pada siang hari dalam tempat gurun, suasana gurun itu sangat melelahkan. Makanya dia ambil kesempatan untuk duduk, untuk beristirahat sejenak. Jadi kita lihat ini Tuhan memberikan gambaran buat kita sebagai manusia. Ada saatnya kita mengalami kelemahan, ada saatnya kita mengalami kelelahan, butuh istirahat. Siapapun juga kita, jemaat biasa, imam-imam, hamba Tuhan, secara manusia kita dibatasi dengan keterbatasan manusia. Kita butuh ada waktunya kita beristirahat sejenak. Di situ disebutkan karena letih dia duduk di pinggir sungai, di pinggir sumur. Yang kedua, bukan cuma letih, tetapi juga dia lapar. Dia lapar. Makanya pada saat itu murid-muridnya meninggalkan dia untuk mencari makanan, untuk membeli makanan. Pada ayat yang ke-8 disebutkan murid-muridnya, semua murid-muridnya itu pergi ke kota meninggalkan Yesus seorang diri. Kenapa? Di saat itu dia lapar, dia letih untuk mencari makanan. Sehingga pada ayat yang ke-32 murid-muridnya itu datang membawa, "Guru, makanlah ini." Tetapi Tuhan tidak mau makan. Dan yang ketiga, bukan hanya letih, bukan hanya lapar. Pada ayat yang ke-7 dia haus. Dia haus. Makanya dia katakan kepada perempuan yang bertemu dengan dia seorang diri, yaitu berilah aku minum. Berilah aku minum. Kenapa? Sebab dia haus. Jadi 3 keadaan ini sebagai manusia dia mengalami ini. Dan dia diperhadapkan dengan seorang manusia yang namanya perempuan Samaria untuk melakukan sesuatu. Dan kita lihat ini, di sini kita harus cermat untuk melihat situasi yang ada di sekitar kita. Kalau kita menghadapi keadaan-keadaan demikian, apa yang harus kita lakukan? Yesus dalam keadaan letih, bahkan sangat letih. Dia lapar dan dia haus. Bukan hanya lapar, bukan hanya haus, tetapi dia memberikan kesempatan buat kita untuk melayani. Berilah aku minum. Apa yang harus kita perbuat dalam hal-hal ini? Nah, di sini saya akan sampaikan, tetapi ada yang lebih penting daripada dia mengalami keletihan secara tubuh, lapar secara tubuh, dan haus secara tubuh. Lebih penting dari itu adalah dia mengalami ada rasa haus untuk sesuatu yang rohani. Yaitu apa? Dia ingin kita melakukan sesuatu menghadapi situasi yang ada di sekeliling kita. Saya ulangi sekali lagi, lebih daripada hanya dia lapar secara tubuh, haus secara tubuh, dan letih secara tubuh, yaitu dia ada rasa lapar dan haus. Untuk apa? Dari anak-anak Tuhan melakukan sesuatu setelah melihat situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa yang terjadi itu, dia menghadapi seorang perempuan, dan perempuan yang sedang berhadapan dengan Yesus itu adalah wakil dari contoh dari sebenarnya keadaan masyarakat kota Samaria secara umum pada saat itu. Saya ulangi lagi bahwa keadaan seorang perempuan Samaria yang berhadapan dengan Yesus itu sebenarnya merupakan perwakilan atau contoh keadaan rohani. Bukan hanya jasmani, tetapi keadaan rohani yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sikar pada saat itu, atau masyarakat Samaria. Apa itu? Ada rasa lapar dan haus akan perkara-perkara yang rohani.
Ada rasa lapar dan haus akan perkara-perkara rohani. Dan kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu seperti kita memuaskan Tuhan, seperti kita memberikan makan kepada Tuhan, seperti kita memberikan minum kepada Tuhan. Dan itu lebih memuaskan hati Tuhan, lebih daripada dia membutuhkan makanan secara jasmani, lebih daripada dia membutuhkan air secara jasmani. Kalau kita baca seluruh cerita tentang ini, pada akhirnya Yesus tidak minum dari sumur Yakub itu. Pada akhirnya Yesus tidak minum dari sumur Yakub itu. Pada akhirnya Yesus tidak makan dari roti, dari makanan yang dibeli oleh murid-muridnya dari kota sana untuk membawa kepada dia. Dia tidak makan, dia tidak minum secara jasmani, tetapi dia puas. Kenapa? Ada satu orang yang memberikan dia kepuasan, seperti memberikan makan kepada dia dan memberikan minum kepada dia. Kenapa? Sebab dia peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Yaitu apa? Ada rasa lapar dan haus dari orang-orang Samaria pada saat itu. Buktinya apa? Begitu lapar dan haus, Tuhan Yesus membuka mata murid-muridnya. Kamu katakan bahwa masih 4 bulan lagi musim menuai. Ya, mungkin ya, murid-murid itu menganggap atau berbicara 4 bulan lagi itu musim menuai secara jasmani. Gandum atau jelai yang akan dipanen 4 bulan lagi, memang begitu. Tetapi Tuhan berbicara secara rohani apa? Ada orang-orang yang haus akan kebenaran firman Allah. Ada orang-orang yang lapar secara rohani. Tuhan melihat masyarakat kota Sikar itu bagaikan ladang yang luas yang harus segera dituai. Buktinya laparnya mereka apa, saudara? Dengan kesaksian seorang perempuan ini membuat mereka semua datang berduyun-duyun untuk mencari Tuhan. Itulah lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan situasi, akan perkara-perkara yang rohani. Dan saya mengatakan mungkin ini sedang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang membuat situasi di sekitar kita membuat orang-orang mencari apa-apa yang rohani. Ada banyak hal, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesusahan-kesusahan dalam masalah-masalah yang mereka hadapi, kesusahan dalam masalah nikah dan lain sebagainya. Itu membuat orang mencari-cari sakit penyakit yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau saya melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kalau orang mengalami sakit penyakit dan ingin sembuh, mereka ingin melakukan apapun juga untuk sembuh. Dan Tuhan melihat itu sebenarnya bagaikan gandum yang sudah menguning. Kenapa? Sebab mereka mencari sesuatu demi untuk mendapatkan kepuasan. Ya, situasi itu bagaikan mematangkan seseorang. Kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang sedang dialami itu membuat mereka mencari bukan hanya secara jasmani, tetapi lebih daripada secara jasmani adalah apa-apa yang secara rohani. Dan seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah selama ini mengalami begitu banyak berkat-berkat rohani kita terima. Apa yang kita lakukan dengan apa-apa yang ada di sekitar kita? Ada banyak orang mengalami persoalan dalam nikahnya dan mereka mencari jawaban. Dan seringkali, maafkan saudara, lewat persoalan ini membuat mereka tidak rasional lagi. Apapun yang disuruh untuk mereka lakukan, mereka akan lakukan. Pada saat orang mengalami persoalan dalam hal nikah, saya kasih contoh, misalnya ya, mereka datang kepada dukun-dukun, ya, untuk apa? Misalnya terjadi, dukun, mbah dukun, suamiku ini loh sekarang kecantol dengan yang lain, tidak bisa, tidak mau lagi sama saya, atau sebaliknya, ya, cari ini kepada hal-hal yang tidak rasional. Kalau mengalami sakit penyakit, maaf kata, bahkan disuruh untuk makan atau minum kotorannya sendiri, dia akan lakukan itu. Itu saya mengatakan, itulah situasi yang sedang kita alami. Itu bagaikan ladang yang sudah menguning. Sebenarnya jawaban dari semuanya itu yang sangat rasional, yang sangat realistis ada di dalam firman Allah. Tetapi seringkali kita tidak melakukan apa-apa. Saya mengatakan ada 2 situasi, yaitu apa? Seorang perempuan yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Kenapa saya katakan dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan? Dia tidak mengenal siapa yang dihadapi. Dia tidak mengenal itu siapa yang dihadapi. Yang dia tahu ini orang Yahudi. Cuma itu, tidak lebih dari itu.
Sehingga Tuhan Yesus, kalau kamu tahu siapa yang meminta, berilah aku minum, engkau senantiasa akan meminta air kehidupan untuk dia akan memberikan kepadamu. Ya, seorang perempuan yang belum pernah bertemu dengan Tuhan. Bagi kita mungkin ada orang-orang yang tidak pernah dengar firman Allah, tidak pernah ibadah, maaf kata, bahkan belum menjadi anak Tuhan. Tetapi sekali dia bertemu dengan Tuhan, ya, sense kepekaannya segera bekerja untuk dia juga bekerja, memberi makan kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada komunitasnya, untuk mencari apa yang mereka cari, memberikan jawaban kepada apa yang mereka cari selama ini. Sebaliknya, murid-murid Tuhan yang sudah sekian lama ikut Tuhan, mereka begitu tidak dewasa. Ada banyak kali Tuhan berbicara tentang hal-hal yang rohani, mereka menangkap secara jasmani. Waktu Tuhan berbicara tentang ragi, ya mereka katakan, oh dia ngomong gitu karena kita tidak bawa roti. Tuhan katakan, aku tidak ngomong tentang roti jasmani, aku berbicara tentang ragi orang Farisi. Ya, itu ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Itu pengajaran orang Farisi dan pengajaran orang Saduki. Itu yang merusakkan iman seseorang. Ya, bagaimana murid-muridnya setiap kali bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan langsung dari sumbernya, tapi mereka tidak peka dengan apa yang disukai, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan membutuhkan makanan yang lebih dari makanan roti jasmani itu. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah, melihat orang-orang dalam kebutuhannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, perempuan Samaria itu melakukan apa yang dikehendakinya. Dari dua pihak ini, menurut saudara, setelah mendengarkan sedikit dari uraian saya, mana yang memberi makan dan minum Tuhan secara jasmani, secara rohani? Mana saudara? Perempuan Samaria atau murid-muridnya Tuhan? Perempuan Samaria atau murid-muridnya Tuhan? Dengan perempuan Samaria, dia merasa puas seperti dia memberi minum kepada Tuhan Yesus, walaupun secara jasmani dia tidak sempat memberi minum. Tetapi waktu murid-murid memberikan makanan, dia katakan, padaku ada makanan yang tidak engkau tahu. Apa itu? Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Oleh sebab itu, di hari-hari ini kita sudah banyak dengar firman Allah. Tapi apa yang saya takutkan, semakin kita banyak mendengarkan firman Allah, tetapi sense kita, ya, kita tidak terlatih untuk peka terhadap apa-apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ada kelaparan rohani yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu di kantor kita, mungkin itu di lingkungan kita, mungkin di kalangan keluarga besar kita, sedang mencari jawaban dan kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak memberi makan dan minum Tuhan, kita tidak memberi makan dan minum kepada mereka. Oleh sebab itu, biar malam hari ini kita mau terbuka mata. Mungkin hari ini baru kita sadar, ya Tuhan, sudah banyak kali kita mendengarkan firman Allah. Tetapi kenapa waktu sahabatku berkeluh kesah tentang nikahnya, berkeluh kesah tentang buah nikahnya, berkeluh kesah tentang keadaannya, aku sama sekali tidak berbicara tentang firman Allah. Padahal aku sudah menerima firman Allah begitu banyak, begitu limpahnya. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Amin, kasih. Ya, nah malam hari ini saya akan sampaikan apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari ini, ya. Apa tindakan apa secara rohani yang akan menyenangkan Tuhan. Dan ini kita lihat, ini dikerjakan oleh perempuan Samaria ini. Ini yang menyenangkan Tuhan. Ini yang memuaskan Tuhan. Walaupun Tuhan capek secara tubuh, tapi langsung segar secara rohani. Walaupun dia lapar secara tubuh, tetapi langsung puas, langsung kenyang secara rohani. Walaupun dia haus secara tubuh, tapi dia langsung rasanya puas secara rohani. Kenapa? Ada perbuatan seorang perempuan yang melakukan untuk sesamanya. Semoga kita juga melakukan ini, ya. Kita memberi makan kepada orang-orang itu, tetapi seperti kita juga memberi makan kepada Tuhan. Tuhan katakan, seperti engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Biar hari-hari ini kita mau peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Murid-murid tidak peka sama sekali. Tidak peka. Dia tidak tahu. Padahal dia sudah bergaul. Paling tidak dia bergaul waktu membeli roti itu. Dia pergi kepada orang-orang Sikar untuk membeli roti. Tapi dia tidak merasakan ada suatu rasa lapar akan sesuatu yang rohani di kalangan orang-orang ini. Sedangkan perempuan Samaria ini,
mungkin dia sendiri pun ya tidak pernah ibadah, tapi sekali dia bertemu dengan Tuhan, dia ingat ada mereka yang begitu banyak membutuhkan ini. Ya, saya paling tidak menemukan ada 3 perkara yang merupakan tindakan dari perempuan ini, dan itu secara rohani memuaskan hati Tuhan, seperti dia memberi minum secara rohani kepada Tuhan, sekaligus kepada teman-temannya, kepada ya saudara-saudaranya, kepada orang-orang satu kotanya, ya. Yaitu apa? Yang pertama, apa yang akan membuat kita memuaskan hati Tuhan, yaitu kalau ada rasa haus dan lapar akan Allah dari hidup kita ini. Kalau kita memperlihatkan kepada Tuhan, Tuhan, aku lapar dan haus akan Engkau. Ada lapar haus dan ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ya, kita boleh setiap hari, minggu, setiap hari ada jam-jam ibadah, kita datang dalam ibadah, bahkan kita melayani. Tetapi coba kita koreksi, kita jujur, kita bertanya dalam hati kita, apakah saat kita menjalankan ibadah ini, kita datang dalam waktu-waktu ibadah, masihkah ada rasa haus akan Tuhan? Ada rasa membutuhkan Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar sebagai suatu kewajiban agama? Kita datang karena kita umat Tuhan, karena kita orang Kristen, kita malu dengan tetangga. Kamu orang Kristen kok tidak ke gereja hari Minggu, ya? Kita datang hanya sekedar itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur, sama sekali tidak ada rasa haus akan Tuhan, tidak ada rasa lapar akan Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, walaupun bertahun-tahun kita ibadah, walaupun bertahun-tahun kita melayani, tapi sama mengatakan kita tidak memberi minum kepada Tuhan. Tuhan tidak puas dengan pelayanan kita. Tuhan tidak puas dengan ibadah kita. Yang harus ada apa? Ada rasa lapar, ada rasa haus akan pribadi Allah. Ya, contohnya saya kasih bukti ya di dalam ayat yang ke-15, waktu Tuhan katakan ya, waktu Tuhan katakan, kamu akan meminta air hidup itu. Dari jawaban perempuan ini, kita lihat antusiasnya dia. Tuhan, berikan aku itu, sebab aku haus. Ya, aku haus akan secara rohani, aku haus secara rohani. Ayat yang ke-15 baca ya. Ayat yang ke-15. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan ya. Ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Berikanlah aku air itu, teruskan. Supaya aku tidak haus ya, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi kita lihat ini, dengan jujur dia katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku lapar akan Engkau. Tolong baca dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Mazmur ya, kitab Mazmur pasal 42. Mazmur 42. Semoga ini mengejutkan kita. Kita pikir kita melayani, sebab apa? Setiap hari Minggu ada. Ya, setiap hari-hari ibadah kita ada. Tapi sebenarnya tidak ada lagi rasa membutuhkan Tuhan. Rasa haus akan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 42. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Semoga malam hari ini kita tersentak. Supaya apa? Kita merubah cara ibadah kita. Sebab kalau kita ibadah terus begitu, tanpa rasa membutuhkan Tuhan, kita terus melayani tetapi sebenarnya tidak ada rasa membutuhkan Tuhan ya, seandainya Tuhan cepat datang dan kita cepat menghadap tahta pengadilan, apa yang terjadi? Tuhan katakan, enyahlah engkau kambing. Engkau memang menikmati fasilitas-fasilitas, sarana-sarana di dalam penggembalaan, tapi engkau tidak ada rasa lapar dan haus akan aku ya. Ayat yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga ya, ini suatu lagu dinyanyikan dalam Perjanjian Lama ini ya. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan ya, nyanyian pengajaran Bani Korah. Nah, ini suatu pengajaran. Ayat yang kedua, perhatikan, seperti rusa ya, yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa yang merindukan sungai. Kita bertanya, kita datang malam hari ini ya, adakah kita seperti rusa yang rindu akan air? Ada rasa haus secara rohani atau tidak? Hanya datang saja begitu saja. Bahkan maafkan, kita datang setengah terpaksa.
Kalau saya tidak sungkan dengan gembala, kayak saya tidak sungkan dengan pemimpin sangkor, karena saya tidak sungkan dengan tua-tua, sebenarnya saya kepingin tidak datang saja. Ya, apalagi ya, hujan, apalagi ya, libur panjang, apalagi ya, banyak alasan-alasan ya. Tapi terpaksa saya datang. Kita datang, tetapi sebenarnya sudah tidak ada lagi rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Ya. Ayat yang kedua, seperti rusa ya, yang merindukan sungai yang seperti berair. rusa yang merindukan sungai. Semoga ini kedatangan kita malam hari ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah Ya. jiwaku merindukan Engkau. Biar demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Teruskan. Ya Allah, Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah. jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah. Teruskan. Kepada Allah yang hidup. Ya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terima kasih. Semoga ini, saudara, sekian lama kita mengikuti Tuhan, sekian lama kita melayani Tuhan. Tetapi kalau itu tidak disertai dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, ya, apakah kita sanggup menghadap tahta pengadilan Tuhan saat kita harus menghadapi Dia yang kepadanya kita sama sekali tidak ada kerinduan untuk melihat Dia, untuk bertemu dengan Dia dalam ibadah-ibadah pelayanan kita. Ya, semoga malam hari ini kita tersentak, ya, biar kita seperti seorang perempuan Samaria ini. Kita ada rasa lapar, ada rasa haus akan Tuhan, ya, ada rasa haus akan Tuhan. Apa praktiknya, saudara? Saya akan memperlihatkan, saudara, apa praktiknya kita ada rasa lapar, haus akan Tuhan. Yaitu nomor satu, ya, ini satu Romawi tadi kita, ini poin yang pertama, poin besar pertama, dan poin yang kedua ini poin kecil, ya, poin besar yang poin kecil yang pertama, yaitu apa? Praktek kita ada rasa lapar atau haus akan Allah, yaitu rindu untuk berdamai dengan Tuhan. Ada rasa rindu untuk berdamai dengan Tuhan. Sebab selama ini kita seperti merasakan ada suatu gap, ya, ada permusuhan antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, seandainya kita melayani tetapi seperti ada permusuhan dengan Tuhan, maka pelayanan kita tidak menyenangkan Tuhan. Maafkan, saudara, tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan yang Tuhan katakan, aku jijik, aku muak terhadap apa yang aku persembahkan. Saya berdoa jangan ini terjadi dalam tempat ini, ya, untuk pelayanan anak-anak Tuhan, ya. Biar nomor satu, praktek kita haus akan Tuhan, rindu berdamai dengan Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat tadi, saudara, ya, Injil Yohanes pasal yang keempat tadi, saya akan perlihatkan kenapa di saat itu awalnya perempuan ini sedang bermusuhan. Dia menempatkan diri bermusuhan dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan Yesus dalam hal ini, ya. Prakteknya apa, saudara? Praktek yang pertama pada ayat yang ke-9, ya, waktu Tuhan Yesus meminta minum, maka jawaban perempuan ini sangat kasar kepada Tuhan, ya. Perkataan-perkataannya kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang tidak hormat kepada Tuhan, kasar, ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi dan orang Samaria tidak berdamai, tidak bergaul, tidak berdamai. Nah, malam hari ini coba kita renungkan apa praktek kita dalam saat kita beribadah, ya. Yang kedua kita lihat ini ayat yang ke-11. Tolong baca ayat yang ke-11. Waktu Tuhan katakan, jika kamu tahu, ya, siapa dia yang berkata berilah aku minum, maka engkau akan meminta kepadanya air kehidupan itu. Ayat yang ke-11, ini praktek-praktek orang yang membuat jarak dengan Tuhan, membuat jarak, menempatkan dirinya sedang bermusuhan dengan Tuhan, ya. Tapi kita lihat dia akan mengalami keobahan waktu dia berbicara dengan Tuhan. Matanya terbuka untuk dia mengalami keobahan, dan dia katakan, berilah aku. Sudah berbeda, berilah aku itu air hidup itu, berilah aku. Nadanya sangat berbeda, saudara. Awalnya sangat ketus, perkataannya sangat ketus, ya, tapi akan mulai berbeda, berubah, ya. Ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, engkau tidak punya timba, nah, dan sumur ini amat dalam, ya, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, mulai melunak, saudara, mulai melunak, tetapi belum bersahabat. Apa buktinya? Apa prakteknya, saudara? Dia menantang,
kemahakuasaan siapa, saudara? Tuhan. Seolah-olah Tuhan memberikan air hidup itu bisa dibatasi hanya karena tidak punya apa, saudara? Timbo, tidak punya timba. Ya. Tuhan sebenarnya ya dengan air yang biasa itu dia katakan, "Hai air, mancur ke atas." Ya, bisa saja terjadi. Ya, seringkali kita begitu, saudara. Ini tanda-tanda orang yang belum berdamai dengan Tuhan. Yang kedua apa? Seringkali kita menantang kemahakuasaan Tuhan. Adakah Allah di tengah-tengah kita? Pada saat kita mengalami kebutuhan, mana Allah? Mana Allah kalau dia ada Allah? Kenapa dia izinkan aku mengalami demikian? Ya, perhatikan, seringkali kita menantang kemahakuasaan Allah. Pada saat mengatakan Allah dapat sangat mudah melakukan segala perkara, termasuk yang paling sulit sekalipun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan ayat mengatakan membangkitkan orang tidur, membangkitkan orang mati semudah membangunkan orang tidur. Apalagi hanya mengeluarkan air dari sumur yang dalam. Bisa Allah kerjakan? Bisa Tuhan kerjakan? Sangat bisa. Tapi perkataan perempuan ini menunjukkan dia belum berdamai dengan Tuhan. Saya mengatakan kalau kita juga berkata-kata demikian, di saat kita mengalami sakit, sanggupkah Tuhan menyembuhkan saya? Di saat kita membutuhkan pertolongan, sanggupkah Tuhan menolong saya? Orang Israel, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini perkataan orang Israel. Ya, mereka bermusuhan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu apa? Pada ayat yang ke-12 kita lihat, ini perkataan-perkataan orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Ya, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan itu dalam sekian tahun perjalanan kerohanian kita. Seringkali kita berkata kasar tentang Tuhan. Ya, seringkali ya nama Tuhan kita jadikan guyonan. Seringkali perkara-perkara yang rohani kita jadikan guyonan. Perhatikan ya. Ayat yang ke-12. Adakah engkau lebih besar? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, ya, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Kita membandingkan Tuhan dengan notabene seorang manusia. Walaupun dia Yakub, dia manusia juga, manusia biasa. Sedangkan Allah itu pribadi yang besar. Bukan hanya besar, tapi dia apa? Maha besar. Seringkali kita ya dalam mengalami masalah, kita merasakan tentram, kita merasa damai, kita merasa aman kalau kita ditemani oleh seorang manusia. Kalau kita sakit, kita dibesuk oleh hamba Tuhan, seringkali kita merasa lebih nyaman, lebih aman daripada penyertaan Tuhan itu sendiri. Walaupun seorang hamba Tuhan, dia adalah manusia biasa. Kalau hati kita lebih aman, lebih damai, ya, disertai dengan seorang manusia lebih daripada Tuhan, maka kita sedang membandingkan kebesaran Tuhan dengan kebesaran manusia. Kita sebenarnya tidak di pihak Tuhan, kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Malam hari ini semoga kita terbuka mata. Dia katakan, apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini untuk memberi makan anak-anaknya, memberikan semuanya, keturunannya, bahkan ternak-ternaknya itu. Ada kalanya kita, walaupun Tuhan katakan aku menyertai engkau, kalau kita tidak melihat ada orang yang menyertai, kita kecil hati, kita ciut, kita merasakan nggak ada orang memperhatikan saya. Padahal Tuhan katakan aku tidak pernah membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Tapi kita susah. Kenapa semua orang meninggalkan kita? Kita sudah membandingkan ya Tuhan dengan pribadi yang lain. Oleh sebab itu biar malam hari ini semoga kita berubah. Perempuan itu mengalami keobahan saat dia bertemu dengan Tuhan. Mau mengalami keobahan? Amin. Ya, biar hari-hari ini kita harus mengalami keobahan. Apa itu? Ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Praktek pertama, kita rindu untuk berdamai dengan Tuhan. Maukah kita berdamai dengan Tuhan? Menjadi pertanyaan kita. Nah, saya akan perlihatkan apa praktek kita berdamai dengan Tuhan.
Praktek berdamai dengan Tuhan. Nomor 1, yaitu kita jujur mengaku kesalahan kita. Jujur mengaku dosa kita. Kita jujur mengaku kesalahan kita. Ini berdamai dengan Tuhan. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, waktu dia mulai melunak, dia katakan, Tuhan, berikanlah kami, berikanlah aku air hidup itu. Di situ dia sudah berdamai dengan Tuhan. Ada kerinduan akan Allah, ada kerinduan akan sesuatu yang rohani. Nah, apa jawab Tuhan? Ayat yang ke-17, perhatikan. Ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-16, ya. Kata Yesus kepadanya, ya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Dan datang di sini. Dan di sini masalahnya, saudara. Ternyata di sini masalahnya. Tuhan katakan untuk mengalami, ya, kita boleh mendapatkan, ya, berhubungan dengan Tuhan lewat perdamaian, maka Tuhan katakan selesaikan masalahmu. Apa yang dimasalah dari perempuan ini adalah dia terlalu banyak apa, saudara? Terlalu banyak apa? Masalah dalam nikah. Teruskan ayat yang ke-17, ayat 17. Kata perempuan itu apa? Aku tidak mempunyai suami. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, ya, tepat katamu. Perhatikan. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Engkau sudah punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu, ya, bukanlah suamimu. Nah, dalam hal ini, ya, engkau berkata benar. Ya. Saya mau mengatakan, kita mengalami perdamaian dengan Tuhan lewat pengakuan, lewat pengampunan. Yaitu apa? Kalau kita mengaku dengan jujur apa yang jadi kesalahan kita, sampai Tuhan mengakui kebenaran pengakuan kita, ya, Tuhan katakan dalam hal ini engkau berkata benar, sebab engkau sudah bersuami 5 orang, dan yang sekarang pun bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita tidak pernah akan mengalami, ya, pendamaian. Kita tidak pernah akan mengalami diampuni kalau kita menutup-nutupi kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kesalahan kita bukan untuk ditutup-tutupi, tetapi untuk ditutup dengan darah Tuhan lewat pengampunan. Amin. Dan pengampunan itu tidak pernah akan terjadi kalau tidak ada pengakuan. Tidak ada pengampunan, tidak ada pendamaian tanpa pengakuan yang jujur. Ya, satu ayat di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, Saudara. 1 Yohanes, semoga ini yang kita alami hari-hari ini. Ya, kita akan selalu merasakan kering. Kita akan selalu merasakan haus secara rohani. Kenapa? Kita jauh dari Tuhan. Sebab kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Kita selalu menutup-nutupi kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan buat kita. Waktu Tuhan membukakan, panggil suamimu, sebenarnya itu jalan untuk mengaku. Waktu Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Ya, pertanyaan Tuhan itu bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena Tuhan tidak lihat. Ya, Kain bunuh Habel adiknya. Tetapi Tuhan ingin melihat. Tuhan memberikan jalan kepada Habel, kepada Kain. Untuk apa? Mengaku. Saya melihat kadang-kadang, sebenarnya saya sudah tahu, ya. Tetapi saya bertanya, saya ingin tahu di mana kejujuran. Nyangkal juga. Bagaimana mendapatkan pengampunan kalau kita menyangkal, kalau kita menutup-nutupi, saudara? Injil 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal yang pertama. Tidak ada pendamaian, tidak ada pengakuan tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa, ya. 1 Yohanes pasal yang pertama, jalan ini, perempuan ini, dia jujur, dia katakan, Tuhan, aku tidak bersuami, ya. Ayat yang ke-7, perhatikan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya, maka kita beroleh persekutuan, ya, seorang dengan yang lain, dan darah Yesus ini pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Ayat mengatakan darah Yesus itu lebih dari darah domba, lebih dari kambing, lebih dari darah lembu, lebih dari darah semua binatang. Itu darah Yesus, ya. Hanya dia yang dapat menyucikan dosa kita, ya. Dan darah Yesus anaknya itu, ya, menyucikan kita, ya, daripada segala dosa. Bukan
dari hampir semua dosa, tapi dari segala dosa. Teruskan ayat 8. Jika kita berkata Ya. bahwa kita tidak berdosa, Bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, kita menipu diri kita sendiri. dan Tetapi kebenaran Ya. tidak ada di dalam kita. kita tidak dibenarkan, kita tidak diampuni di hadapan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-9, Jika kita mengaku dosa kita, tapi kalau kita mengaku dosa kita mengaku dosa kita. Teruskan. maka Ia adalah setia Ya. dan adil, Perhatikan. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Nah. dan menyucikan kita Ya. dari segala kejahatan. Saudara bisa demikian, amin, saudara? Tuhan katakan inilah pekerjaan pendamaian. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, pekerjaan pendamaian adalah pekerjaan Dia, tapi dipercayakan kepada kami. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa didamaikan, dibenarkan di hadapan Allah lewat pendamaian oleh darah anak domba ini. Secara jasmani, saudara, ya, orang Israel mengalami pekerjaan pendamaian itu hanya 1 tahun 1 kali. Ya, 1 tahun 1 kali. Dan salah satu itu ritual dalam pekerjaan pendamaian ini adalah bagaimana mempersembahkan 2 ekor kambing. 1 ekor kambing itu disembelih, dan 1 ekor kambing itu tidak disembelih. Tapi kambing ini seperti menerima semua beban dosa dari umat Israel itu ditumpahkan kepada kambing. Saudara bisa baca dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Saya kasih PR ya, baca di rumah ya. Bagaimana kambing ini menerima semua. Kambing ini tidak bersalah, tapi dia harus menerima semua beban dosa dari orang-orang Israel, semua orang Israel. Ya, mungkin ini yang menjadi asalnya adanya penyebutan atau istilah kambing hitam, saudara. Saudara tahu itu kambing hitam? Ya, bukan karena warnanya hitam, saudara. Mungkin saja kambingnya putih, mungkin juga bukan kambing, saudara. Tetapi orang ini disalahkan, sebenarnya dia tidak salah, tetapi disalahkan untuk menanggung salah orang lain. Yang tidak bersalah dijadikan salah supaya orang lain kelihatannya tidak bersalah. Ini yang namanya kambing hitam. Ya. Tetapi Yesus menjadi pemikul dosa. Dia bagaikan kambing Asasel. Orang Israel, bagaimana cara menanggungkan semua dosa orang Israel kepada kambing ini? Tuhan katakan imam-imam itu harus menumpangkan tangan di atas kepala kambing ini. Dan waktu mereka menumpangkan tangan, sambil menumpangkan tangan, mengaku semua dosa. Jadi tidak diam-diaman, bukan transfer dosa itu diam-diaman, tak transfer. Semua dosa otomatis serat masuk ke kepala kambing itu. Tidak. Tapi harus diakui, diucapkan. So bisa bayangkan betapa beratnya setelah kambing ini menerima semua perkataan-perkataan salah dari orang Israel, baru dia dilepas di tanah tandus. Dia mati di sana menanggung dosa seluruh orang Israel. Ya, tolong baca sebaiknya, kita baca ya. Kitab Imamat pasal yang ke-16 ya. Imamat pasal 16, 1 tahun 1 kali. Ini pekerjaan pendamaian. Orang-orang Israel didamaikan dengan Allah. Dan ayat mengatakan, ya, ritual itu tidak terjadi lagi sekarang secara jasmani, tetapi secara rohani. 1 kali korban, tidak tiap tahun, tapi 1 kali di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa. Asal apa? Kita mengaku semua dosa kita. Amin. Ya. Kitab Imamat pasal 16 ayat yang ke-21. Harun meletakkan ayat yang ke-21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Perhatikan. Dan mengakui di atas kepala kambing itu. Jadi domba, ada 2 kambing ini, 1 kambing disembelih, karuan sudah disembelih, tidak rasa sudah. Kalau sudah disembelih sudah mati, ya tidak rasa. Mau dicincang-cincang juga, dibakar juga tidak rasa. Tapi kambing Asasel ini, ya, dia mati pelan-pelan. Berat secara jasmani, berat secara rohani. Jadi lepas di tanah gersang, nggak ada rumput, nggak ada tanaman. Dia mati pelan-pelan, menanggung kesalahan semua orang Israel. Ya, ayat 21, tolong baca sekali lagi. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Nah, dan mengakui di atas kepala kambing itu. Sambil taruh tangannya, sambil mengaku
Ya, dia ucapkan, oh Tuhan ampuni orang Israel, barusan mereka berzina, barusan mereka mencuri, barusan mereka membunuh, barusan mereka ini. Semua kesalahan orang Israel diakukan di atas kepala kambing itu. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Ya, mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel, ya, dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Apapun dosa mereka, semua yang diakui, semuanya itu yang diampuni, semuanya itu yang didamaikan. Amin, kasih. Ya, teruskan. Ia harus menanggungkan semuanya itu, ya, ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel. Semua kesalahan orang Israel itu diangkut kepada satu ekor kambing. Saudara, bayangkan saudara, betapa beratnya ini. Teruskan. Ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu, terima kasih dan seterusnya ya. Jadi ini gambaran tentang korban Kristus. Seandainya Tuhan Yesus mati dipancung, tidak terlalu menderita. Ya, paling menderitanya cuma beberapa detik saja. Ya, habis itu tidak rasa lagi, Tapi Tuhan Yesus tidak dipancung. Dia disalib. Matinya pelan-pelan. Kenapa? Untuk mendamaikan dosa umat kepada Tuhan yang sudah berjauhan. Tapi kenapa kita tidak mau mengalami pekerjaan pendamaian, padahal dia mau menyediakan dirinya untuk menanggung semuanya. Oleh sebab itu biar hari-hari ini Tuhan katakan ada langkah simple, langkah sederhana. Jangan dibuat rumit. Raja Daud mengatakan, selama aku berdiam diri, maka tulang-tulangku menjadi kering. Kenapa? Tangan Allah itu menekan aku dengan keras, dengan berat. Siang malam tangan yang menekan aku. Tuhan itu tidak menjadi kawan kita, tidak menjadi sahabat kita, tapi Tuhan itu menjadi musuh kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan pengampunan, kita membutuhkan pendamaian. Kita mengaku, maka kita mengalami pendamaian. Perempuan Samaria ini mengalami pendamaian dengan Tuhan pada saat dia mengaku. Biar ini juga menjadi perjalanan hidup kita, ya. Tidak menyembunyikan, tetapi kita mengaku. Amin, kasih. Rindu mengalami pendamaian. Dia katakan, Tuhan berikan aku itu. Dan ayat mengatakan jalannya satu, mengaku, maka aku akan memberikan. Ya, yang kedua apa, Saudara? Poin yang kedua, praktek kita ada rasa lapar dan rindu akan Tuhan. Orang yang punya hati rindu akan Tuhan, ingin berdamai dengan Tuhan, tidak memelihara konflik dengan Tuhan, tapi cepat-cepat ingin berdamai, ingin lepas. Semakin lama kita menyimpan kesalahan, semakin lama kita menyembunyikan, semakin lama kita mengalami permusuhan dengan Tuhan, semakin lama kita menderita. Sebab apa? Ayat mengatakan tangan Tuhan menekan kita dengan berat. Tapi kalau kita mengaku, langsung plong, lega. Kita berdamai dengan Tuhan. Apapun salah kita, kita didamaikan dengan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, apa? Orang yang prakteknya dia ada rasa haus akan Tuhan, yaitu rindu beribadah kepada Tuhan. Ada rasa rindu beribadah kepada Tuhan. Tolong baca. Ya, ayat yang ke-19. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Rindu beribadah kepada Tuhan. Ada rindu beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang mengalami pendamaian, haus akan Tuhan, jangan diam di rumah. Ya bro, saya sebenarnya rindu. Rindu apa biasanya ini? Ya, kalau kita tanya, kok lama tidak kelihatan? Iya bro, sebenarnya saya rindu. Ya, rindu sebenarnya beribadah. Tapi mana kok tidak datang-datang? Orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu akan Tuhan, pasti rindu juga beribadah. Ya, rindu beribadah. Tolong. Ayat yang ke-19, ya. Kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku, bahwa engkau seorang nabi. Ya.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, ini beribadah, saudara. Menyembah ini beribadah. Teruskan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Teruskan. Tetapi kamu katakan Ya. bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia mulai berbicara tentang ibadah. Ini sudah berubah. Tadinya kamu orang Yahudi, aku orang Samaria. Ngapain kamu minta kepada saya? Mungkin pikirnya ya, kalau mau minta ya minta temanmu orang Yahudi sana. Jangan minta kepada saya. Tapi semenjak dia mengalami perdamaian, dia berbicara dengan Tuhan. Dia berbicara banyak dengan Tuhan. Ya. Teruskan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu mengatakan, berarti Kata Yesus kepadanya, ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, ya. saatnya akan tiba Perhatikan, bahwa kamu akan menyembah Bapa, kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di gunung ini, dan bukan juga di juga Yerusalem. bukan di Yerusalem. Perhatikan, Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, Sebab keselamatan Ya. datang dari bangsa Yahudi. terima kasih. Walaupun sepertinya masih ada jarak. Kamu orang Samaria, aku orang Yahudi. Sepertinya demikian. Tetapi sebenarnya di sini sudah terjalin pendamaian. Sudah terjadi komunikasi, percakapan ya yang baik. Kita lihat di sini, ini yang menyenangkan Tuhan. Kalau apa? Ada anak-anak Tuhan rindu untuk beribadah. Dia mulai berbicara, nenek moyang kami katakan di sini, walaupun dalam nada tidak mengerti. Tapi kenapa orang-orang Yahudi, kalian mengatakan orang-orang Yahudi beribadah itu harus di Yerusalem? Kenapa? Ada suatu kerinduan untuk beribadah, ada suatu kerinduan untuk melayani Tuhan. Saudara, ini orang-orang yang rindu akan Tuhan, tidak pernah akan seperti ya tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani. Orang yang rindu akan Tuhan selalu didorong untuk beribadah, selalu didorong untuk melayani. Oleh sebab itu kalau kita katakan aku rindu kepada Tuhan, ya kalau nyanyi, oh aku rindu kepadamu, ya. Tapi kalau ibadah rasanya berat, rasanya berat, rasanya aduh, rasanya seperti apa? Harus didorong, harus ditarik-tarik. Kita tidak berkata benar, dan kita tidak menyenangkan Tuhan. Kalaupun kita datang dalam ibadah, tetapi kita tidak ada kerinduan, maka kita tidak menyenangkan, tidak memberi minum Tuhan. Tapi semoga malam hari ini kita terbuka mata, dan saya berdoa semoga kedatangan kita setiap kali kita ibadah datang dengan hati yang rindu. Kita beribadah karena memang kita rindu beribadah. Amin. Itu yang menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, apa praktek rindu beribadah ya? Dalam kitab Mazmur pasal 63. Mazmur 63. Oh, haleluya. Mazmur 63. Kitab Mazmur pasal 63. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur 63. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya Haleluya. Allah, ya, Engkaulah Allahku. Nah, Aku mencari Engkau. aku mencari, ini orang-orang yang rindu akan Tuhan. Nomor 1, rindu berdamai dengan Tuhan. Nomor 2, rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ya. Aku mencari Engkau. Teruskan. Jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku Tuhan. rindu Teruskan. kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, Allahku. Teruskan. Seperti tanah yang kering Ya. dan tandus, Teruskan. tiada berair. Ya, ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang Demikianlah kepadamu aku memandang kepada Tuhan di tempat kudus, di tempat kudus. sambil melihat kekuatanmu Nah. dan kemuliaanmu. Ya, jadi kita harus bertanya, kedatangan kita ke tempat kudus ini, gereja ini, bangunan ini, yang Tuhan berikan kepada kita, ini tempat kudus. Tapi kedatangan kita rindu untuk apa? Kalau kita tidak rindu untuk bertemu dengan Tuhan, maka kedatangan kita mengecewakan hati Tuhan. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan. Lewat apa kita memandang wajah Tuhan? Nomor 1, di dalam firman-Nya. Semoga ini kita rindu. Oh, rindu. Jangan sampai kita datang ini cuma mau lihat teman, cuma mau lihat siapa, bahkan maafkan. Seandainya saudara mau melihat saya sebagai gembala, itu nanti akan mengecewakan Tuhan. Biar saya ingin membangunkan ya kerinduan kita. Biar setiap kedatangan kita
rindu untuk bertemu Tuhan, memandang wajah-Mu di tempat kudus-Mu. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Aku haus akan Engkau Tuhan. Aku rindu mencari Engkau, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang Engkau Tuhan. Nomor satu, kita dapat melihat Tuhan di dalam firman-Nya. Dengan segala kekurangan saya rindu bahwa setiap kali menyampaikan firman Tuhan, untuk dapat memperlihatkan wajah Tuhan, pribadi Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan semoga inilah kerinduan kita. Rindu dengar firman Allah. Rindu dengar firman Allah. Maafkan, bukannya rindu mendengar musik. Saya waktu kecil, saudara, di kampung, dan gereja kami musiknya sederhana sekali, cuma gitar biasa, gitar akustik. Ada gereja tetangga Pantekosta, saudara, gitarnya musiknya lebih bagus, saudara. Kalau tidak ada kebaktian, kita ke sana, saudara. Untuk apa? Nginceng di jendela-jendela itu, enak dengar musiknya, saudara. Apalagi kalau sudah ada drumnya, enak ya. Ada musik, gitar listrik, ada keyboard, ada apa. Cuma kepengen lihat itu, belum menyenangkan Tuhan. Lihat orang nyanyi, ya, lihat orang lompat-lompat, lihat orang, ya, belum menyenangkan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan seperti memberi minum Tuhan. Pada saat setiap kali kita datang, kita rindu untuk memandang Tuhan di dalam rumah Tuhan. Semua bertemu dengan Tuhan, amin. Lewat apa? Firman-Nya. Firman-Nya itu, kalau kita ada rindu mendengar firman Allah, maka di situ kita akan mengalami kuasa Tuhan akan bekerja mengubahkan kita. Perempuan Samaria ini diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kita pun akan diubahkan Tuhan. Apapun latar belakang kita, kalau kerinduan kita mau dengar firman Allah, mau lihat Tuhan dalam firman Allah, maka sudah pasti kita akan diubahkan dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Catat ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 18. Nanti baca di rumah. Biar kita rindu dengar firman Allah. Satu lagi ya, prakteknya ya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga, rindu memandang Tuhan ya. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga. Kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Ini kerinduan kita. Setiap ibadah kita rindu dengar firman Allah. Amin kasih. Jangan firman Allah. Jujur saya juga mengalami waktu kecil. Ya, kalau musik saya semangat, sebab apa? Lihat ada band, ya, lihat drum, lihat musik, lihat gitar listrik, lihat semua, senang saya. Tapi kalau sudah firman, aduh, ngantuk saya, sudah nggak tertarik sekali. Ya, firman Allah rasanya acara yang paling menyebalkan. Ya, semakin rendah kerohanian seseorang, dia semakin tidak tertarik pada firman Allah. Tetapi semakin tinggi kerohanian seseorang, semakin dia rindu untuk mendengarkan firman Allah. Ya. Kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga, Yesaya 44 ayat yang ketiga, rindu untuk beribadah, ya, rindu untuk memandang wajah Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab aku akan mencurahkan air. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ya. Dan hujan lebat. Tanah yang kering ke atas tanah yang haus. Aku akan mencurahkan air dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Ya. Aku akan mencurahkan rohku. Dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ya. Dan berkatku. Ya. Ke atas anak cucumu. Saya mau mengatakan buat jemaat, biar hari-hari ini kerinduan kita mendengarkan firman Allah, kerinduan kita merasakan ada curahan Roh Kudus. Ya, nanti minggu depan kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, tapi saudara dengan jujur juga mengatakan, ya Tuhan, sekarang kok kering. Kita harus rindukan seperti di refreshing kembali, di charge kembali ya. Saya rindu untuk mengalami kembali ya. Tuhan mencurahkan curahan Roh Kudusnya kepada aku. Saudara yang belum mengalami, kaum muda yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, biar kita ada kerinduan, Tuhan, aku tanah kering, rindu mengalami curahan air yang dari surga. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Tuhan katakan. Ya, sebab kalau kita ada kerinduan akan roh Tuhan, maka kerinduan akan roh Tuhan itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Seperti kita memberikan minum Tuhan, kita minta Tuhan ya, ya, air hidup itu dicurahkan dalam kehidupan kita.
Amin kasih. Itu yang menyenangkan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan tidak rindu Roh Kudus, kita tidak menyenangkan Tuhan. Kita tidak membutuhkan Roh Kudus, kita tidak menyenangkan Tuhan. Ya, dan biarlah itu yang harus kita alami. Ya, Yesaya 41 ayat 17 dan ayat 18. Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Sedang mencari air terus tetapi tidak ada. Ya. Lidah mereka kering kehausan. Ya. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Terima kasih. Sebagai orang miskin, kita merindukan perhatian Tuhan. Maka ayat mengatakan, aku akan menjawab. Aku akan mencurahkan apa? Belas kasih. Bersama dengan Roh Kudus. Kitab Roma mengatakan, kita akan menerima kasih Allah. Belas kasihan dan kasih Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima belas kasihan Allah, saudara, apa yang kita takutkan dalam hidup kita ini? Apa yang kita ragukan dalam hidup kita? Masa depan kita, belas kasihan Tuhan lebih dari cukup. Dan semoga ini yang kita alami dalam hari-hari ini. Kita rindu beribadah. Kita rindu bersekutu dengan pribadi Allah. Amin kasih? Ya. Dan rindu akan Tuhan yang ketiga, yaitu apa? Kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Perempuan Samaria ini, waktu dia bercakap-cakap dengan Tuhan, kerinduannya untuk mengenal Tuhan itu seperti digairahkan. Dia lebih lagi. Dimulai dengan, tolong baca, Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Roma pasal 4 ayat yang ke-19. Ya. Ayat 19, perhatikan. Imannya tidak menjadi lemah. Maafkan. Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, nyata sekarang padaku. Nyata sekarang. Tadinya aku tidak kenal siapa kamu. Yang aku tahu engkau orang Yahudi. Tapi sekarang aku lebih mengenal. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya, sekarang nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ternyata dia bukan orang Yahudi biasa. Dia adalah seorang nabi. Apa pekerjaan nabi, saudara? Bernubuat. Bahwa apa yang engkau katakan itu suatu nubuat. Biar hari-hari ini kita lebih mengenal firman Allah, lebih rindu mengenal Tuhan. Dan Tuhan kita, praktek kita rindu mengenal Tuhan. Ini sudah, setiap firman Allah ini ya, ini sebenarnya memperlihatkan Tuhan ya. Di dalam nubuatan-nubuatannya ya, ada perkataan-perkataan Alkitab ini yang dituliskan jauh ribuan tahun ya, yang lalu sudah dituliskan. Dan kita lihat ini, sekarang ini digenapi, sekarang sedang digenapi. Ini perkataan-perkataan nubuat. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, jangan mengenal Tuhan di buku-buku yang lain. Kalau kita ingin mengenal Tuhan dengan benar, baca Alkitab. Praktek kita haus akan Tuhan. Jangan kita katakan, oh Tuhan aku haus akan engkau, aku rindu akan engkau. Tapi baca firman Allah, enggak mau. Ada praktek nyata orang rindu kepada Tuhan. Apa? Suka baca firman Allah, rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku kenal engkau sekarang, engkau adalah nabi. Ya, tapi bukan hanya sampai di situ. Ya, ayat lain mengatakan dia mengenal. Kalau Mesias datang, dia ingin mengenal Mesias. Dan Tuhan katakan, akulah Mesias, akulah nabi. Akulah Mesias, akulah Tuhan. Kalau kita ingin mengenal siapa Tuhan itu, kenallah dia di dalam kitab ini. Dan baca, renungkan ya, baca, renungkan dan taruh dalam hati. Maka kita akan lihat, makin hari makin kita terbuka mata. Siapa Tuhan yang kepadanya kita beribadah hari-hari ini. Jangan beribadah, jangan menyembah Tuhan tanpa mengenal siapa kita beribadah kepada dia. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita beribadah kepadanya. Tapi biar hari-hari ini, semakin hari kita semakin ingin untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Sampai satu saat kita melihat, iya,
dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi dia mempelai pria surgaku. Dia yang nanti akan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mau mengalami demikian? Amin. Haleluya. Ini kerinduan Tuhan buat kita alami hari-hari ini. Lakukan sesuatu. Ada rasa haus dan lapar akan pribadinya. Setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, dia nanti akan menyenangkan Tuhan. Tapi poin kedua yang besar, poin kedua yang besar apa itu? Selain kita haus dan lapar akan Tuhan, yang kedua, kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada sesama kita. Perempuan Samaria tidak berhenti saat dia mengenal Yesus. Oh, nyata padaku engkau bukan orang Yahudi biasa, engkau bukan musuhku, tapi engkau nabi, bahkan engkau Mesias. Tidak berhenti di situ. Kalau dia sudah mengenal, lanjut. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid mengenal siapa Yesus. Engkau adalah anak Allah yang hidup, Petrus katakan. Tetapi mereka tidak melakukan sesuatu untuk orang-orang yang dalam kebutuhan, lapar dan haus secara rohani. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Ayat yang ke-28, kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Coba kita bertanya. Saya ingin bertanya masing-masing kepada diri sendiri. Sudahkah kita melakukan itu? Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-28. Perempuan itu, orang yang menyenangkan Tuhan, dia akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Apa saja. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Dia tinggalkan tempayannya. Padahal tempayan inilah kebutuhannya setiap hari. Dia datang ke sumur itu gara-gara membutuhkan apa? Dia tinggalkan itu. Lebih dia melakukan segala sesuatu untuk memuaskan dirinya, adalah memuaskan Tuhan. Seringkali kita tinggalkan acara-acara yang memuaskan Tuhan demi untuk sesuatu yang memuaskan diri kita sendiri. Kita tidak menyenangkan Tuhan. Dia tinggalkan tempayannya, dia tinggalkan harta miliknya, dia tinggalkan kebutuhannya. Untuk apa, saudara? Lalu pergi ke kota. Untuk apa di kota? Menyenangkan Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatannya, menjadi saksi buat orang-orang sekotanya. Ayat 29. Dan berkata kepada orang-orang di situ. Ayat 29, perhatikan. Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Perhatikan. Lalu datang kepada Yesus. Saya akan perlihatkan itu situasi yang sangat matang. Kenapa? Tidak usah pendeta besar menyampaikan firman Allah, tetapi seorang biasa, tetapi menyampaikan firman Allah, itu sudah membawa banyak jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Saya mengatakan, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi demikian. Sebenarnya ada banyak orang-orang mencari Tuhan. Mereka mencari dengan caranya sendiri, tapi mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Adalah tugas kita. Kalau kita sudah pernah bertemu dengan Tuhan, bawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Semua dipakai oleh Tuhan untuk melakukan ini, amin. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Semua dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Apa? Nomor 1, ayat yang ke-29, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Nomor 1, apa yang harus kita kerjakan? Ayat 29, perkataan mari, lihat. Itu perkataan apa, saudara? Mengundang. Biar hari-hari ini, saudara, biar hari-hari ini, coba kita bertanya dalam diri kita. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, pernahkah kita mengundang seseorang untuk datang mencari Tuhan, melihat Tuhan? Mari datang dan lihat Tuhan. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, apakah kita pernah membawa orang-orang kepada Tuhan, mengundang Tuhan? Kalau belum, saya mengatakan
kita belum menyenangkan Tuhan. Tuhan senang sekali waktu melihat perempuan ini membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kalau belum pernah kita membawa, kita belum menyenangkan Tuhan. Kita belum menyenangkan Tuhan. Coba hari-hari ini berapa yang kita bawa kepada Tuhan? Kita harus punya hati ya buat mereka itu, bawa kepada Tuhan. Mari dan lihat, mari ya dan lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Jadi, saudara, ini esensi bersaksi, saudara. Bersaksi itu adalah mengundang, saudara. Mengundang datang kepada Tuhan, mengundang orang-orang supaya datang kepada Tuhan. Ini esensi dari bersaksi. Jadi kalau bersaksi, ya jangan bicara yang lain. Ayo bro, ayo kita kebaktian, ayo kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua, saudara, ya coba kita baca, saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 atau Wahyu pasal 22. Kalau kita belum mengundang, kita belum menyenangkan Tuhan. Ayat yang kitab Wahyu pasal 22, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, ya, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, ya, hendaklah ia berkata, ya, marilah. Dan barang siapa yang haus, ya, hendaklah ia datang. Berbicara tentang haus, berbicara tentang air kehidupan. Barang siapa datang, dan barang siapa yang mau, ya, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Perempuan ini sudah mengalami secara pribadi, dia menerima air kehidupan dari Yesus. Makanya dia tidak mau egois. Dia ambil dia panggil juga orang-orang yang lain. Ayo datang kepada dia. Sebab dialah sumber air kehidupan. Dialah sumber air kehidupan. Maaf kata, saudara, beberapa tahun yang lalu kita punya ada fenomena yang sangat tidak rasional terjadi di provinsi kita Jawa Timur ini. Ada seorang anak, saudara, katanya bisa menyembuhkan lewat air yang dicelupkan dengan batu yang dia dapat dari mimpi atau apa, saudara. Ya, bahkan sampai air mandinya itu yang di got itu diambil orang untuk jadi obat. Coba bayangkan betapa masyarakat saat ini sedang dalam keadaan lapar akan Tuhan. Lapar secara rohani, haus secara rohani, dan kita tidak melakukan apa-apa. Sangat tidak rasional. Bahkan melakukan apa-apa yang tidak benar itu. Padahal Tuhan katakan, mari, siapa yang mau minum? Bukan air comberan, tapi air yang datang dari sorga. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya bertemu dengan Tuhan, masa kita mau diam saja? Saya menemukan ada dua kemungkinan, bro. Kenapa seseorang itu tidak mengundang, tidak bersaksi kepada temannya? Dari cerita ini saya menemukan dua kemungkinan paling tidak. Kenapa seseorang tidak pernah mengundang orang datang kepada Tuhan? Nomor satu, dia sendiri tidak pernah punya pengalaman menerima air kehidupan. Kalau orang sendiri sudah aras-arasan ibadah, jangan ngomong dia cari jiwa untuk bawa kepada Tuhan. Lawang aku diri mau pergi kok, boro-boro cari jiwa. Aku sendiri mau pergi, kira-kira begitu, ya. Tapi kalau dia sendiri menikmati, menikmati. Dia tidak akan berhenti untuk cari, sebab aku sudah menikmati indahnya, aku menikmati bahagia. Kemungkinan kedua, ya, adalah mungkin dia menikmati indahnya bertemu dengan Tuhan, menikmati air kehidupan. Tapi ada sifat yang lama, tabiat yang lama belum disingkirkan. Apa, saudara? Egois. Dia sendiri sudah merasakan, tapi dia tidak kepingin orang lain juga merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu biar kita, di mana kita berada? Apakah kita orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya air kehidupan dalam ibadah kita? Atau kita sudah menikmati, tapi kita tidak ingin orang lain juga menikmati? Ya pikirnya nanti jatahnya berkurang, datang lagi, tidak pernah akan habis. Air hidup itu tidak pernah akan kering, tidak pernah akan habis. Berapapun
Berapapun, berapa juta pun orang minum air itu, tidak pernah akan kering. Amin. Oleh sebab Tuhan katakan, siapa yang haus, datang kepadaku. Injil Yohanes pasal 7, siapa yang haus, aku akan memberikan air itu dengan cuma-cuma, gak perlu bayar. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, ini air yang tidak pernah akan habis. Biar kita menjadi saksi, mengundang orang bahwa jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Itu esensi dari kesaksian, membawa orang datang kepada Tuhan, bukan datang kepada kita, saudara. Ya, bukan datang kepada kita. Ada seorang pengerja muda, saudara. Dari pengerja sudah nakal. Dia cari jiwa, dia katakan, kita cari jiwa, badannya untuk Tuhan. Maafkan ya. Rohnya untuk Tuhan, jiwa dan rohnya untuk Tuhan, badannya untuk saya. Dia cari jiwa untuk dikawini, saudara. Jadi dia katakan jiwanya untuk Tuhan, badannya untuk saya, ya. Gak benar, ya. Kita cari jiwa bukan untuk saya, tetapi untuk siapa, saudara? Tuhan. Amin, kasih. Ya. Yang kedua, apa esensi dari bersaksi? Yaitu sentral dari kesaksian adalah Yesus itu sendiri. Dia, bukan aku. Aku ini cuma objek, subjeknya adalah Yesus. Dia yang mengatakan segala yang aku lakukan. Bukankah dia itu Mesias? Jadi kalau kita bersaksi, jangan saksi tentang kita sebagai subjek, tapi kita adalah objek. Kita adalah objek, kita adalah karya Tuhan. Tuhan yang bekerja, bukan kita, tapi Tuhan. Saya pernah bersama dengan seseorang, dia ngajak seseorang ke gereja, saudara. Tapi kesaksiannya aneh, ya. Ayo datang ke gereja. Gereja kami itu AC-nya banyak, bro. Ini sound system ini jejer semuanya. Lah kok sound system yang disaksikan? Kok musiknya, ya? Kok AC-nya? Bukan itu. Ya. Yang menjadi sentral kesaksian kita adalah siapa, saudara? Tuhan Yesus ini yang sempurna. Ya, kalau kita datang, apa mau lihat? RCH, oh sound system mau RCH, apa itu aku baru dengar sekarang, ya. Punyaku lain, ya, misalnya begitu, saudara. Apa kesaksian? Apa sound system mau? Oh cuma itu, oh punyaku lebih bagus lagi. Nggak sempurna, saudara. Kalau yang lain-lain ini nggak sempurna. AC-mu apa? Cuma AC apa? Split aja kok bangga. Ya kita AC apa namanya? AC sentral. AC sentral aja kita tidak bangga, kamu AC split aja kamu bangga. Bukan itu menjadi sentral kesaksian kita. Yesus pribadi yang sempurna. Amin. Saksikan tentang perbuatan-perbuatannya. Saksikan apa yang kita alami itu. Kalau kita lakukan itu, maka perbuatan-perbuatan kita pasti akan membawa jiwa-jiwa. Perempuan ini tidak berbicara banyak. Dia hanya beberapa kalimat. Mari datang. Mari lihat, ada seorang yang berbicara, yang mengatakan apa saja yang aku lakukan. Tentu yang dia lakukan bukan hal yang baik, hal yang tidak baik. Apa yang aku lakukan. Ada seseorang yang menelanjangi aku, tetapi mengubahkan hidupku. Biar ini menjadi kesaksian kita. Amin, kasih. Semua bersaksi untuk Tuhan, amin. Ya, bersaksi tentang Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ini poin besar yang ketiga. Ini yang menyenangkan Tuhan. Ini yang sangat menyenangkan Tuhan. Nomor 1, kalau ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Nomor 2, kalau ada dorongan untuk bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang. Tapi nomor 3, oh haleluya, kita kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Oh haleluya, semoga ini ayat yang ke-40, 41 dan 42, semoga kita mengalami ini sangat menyenangkan Tuhan. Sangat menyenangkan Tuhan. Ya, ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, ya, mereka meminta kepadanya, ya, supaya ia tinggal pada mereka. Nah, dan ia pun tinggal di situ, ya, 2 hari lamanya. 2 hari lamanya. Terus, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan perempuan ini sudah banyak orang yang datang. Waktu Tuhan tinggal 2 hari di situ, lebih banyak lagi yang datang. Teruskan.
Dan mereka berkata kepada perempuan itu, nah, kami percaya. Kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Ya. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, terima kasih. Apa yang harus kita alami hari ini yang menyenangkan? Di saat kita sudah bersaksi dan berbuah, kesaksian itu ada hasilnya. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan karena kesaksian satu orang. Tetapi di sini adalah poin kritis. Seseorang itu jatuh atau dipakai oleh Tuhan lebih. Yaitu apa? Kalau kita rela makin hari makin kecil, dan dia, siapa itu dia? Tuhan, makin hari makin besar. Perempuan ini rela andilnya untuk membuat orang-orang Samaria itu datang kepada Tuhan. Dia rela andilnya ditiadakan. Dia rela andilnya seperti dikebiri. Kami sudah mempercayai, kami sudah datang kepada dia. Kami percaya bahwa dia Mesias. Tapi bukan lagi karena perkataanmu, sebab kami sudah mendengarkan. Perhatikan, kalau kita tidak rela, kita sakit hati, saudara. Oh, kamu dulu kalau bukan aku. Ya, begitu, saudara. Kalau bukan aku, kamu sampai sekarang jadi itu, saudara. Tapi perempuan ini, dia rela. Dia makin kecil, biar Tuhan makin bertambah-tambah. Saya melihat, ada banyak penginjil-penginjil, ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam pelayanannya. Kenapa? Waktu mereka dipakai Tuhan, mereka mau bersaing malah dengan Tuhan. Tidak rela makin kecil, seperti Nabi Yohanes mengatakan, aku makin berkurang-kurang, dia makin bertambah-tambah. Tapi makin seperti mau bersaing dengan Tuhan malah. Yang disampaikan bukan Tuhan lagi, tapi kami sudah melakukan, kami melakukan. Malah mau bersaing kemuliaan dengan Tuhan. Dia mengalami kejatuhan. Tetapi kalau kita makin berkurang-kurang, nggak penting engkau meniadakan andilku. Nggak penting, nggak apa-apa. Yang penting engkau sudah mengenal Tuhan. Amin, kasih. Nggak peduli engkau nggak ingat dengan aku karena kau mengatakan bukan lagi karena perkataanku. Tapi apapun, yang penting engkau sudah mengenal, engkau sudah mendengar, engkau sudah melihat, dan engkau sudah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Itu yang penting. Aku no problem, aku bukan apa-apa, itu bukan menjadi masalah. Kalau sampai kita mengalami demikian, kita menyenangkan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan. Jangan sampai roh Lucifer itu ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Apa itu roh Lucifer? Waktu dia sudah membawa jemaat, waktu dia sudah membawa semua penghuni surga menyembah, dia tidak puas membawa orang-orang menyembah Allah. Dia juga ingin disembah. Tapi biar kita memiliki roh dari Tuhan Yesus, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya Allah yang ditinggikan, supaya Bapa yang ditinggikan. Itu yang kita ambil hari-hari ini. Roh ini yang kita ambil. Kalau kita mengalami ini, kita sangat menyenangkan Tuhan. Setiap kali kita makin, ya Tuhan, aku mau makin mengecil, supaya Engkau makin bertambah. Apapun yang aku kerjakan, itu biar bukan menjadi sesuatu yang dijadikan monumen, ingat-ingatan supaya orang semua tahu bahwa adanya gereja Tuhan ini karena aku yang memulaikan. Adanya sesuatu ini maju karena aku yang memulaikan, bukan. Tapi biar segala sesuatu, biar namamu saja yang dipermuliakan. Amin, kasih. Biar ini yang kita alami. Ini orang-orang yang menyenangkan Tuhan, orang-orang yang seperti memberi minum Tuhan, memberi makan Tuhan. Mereka menyenangkan Tuhan dan menolong banyak orang-orang dalam kebutuhannya. Inilah firman Allah. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, nyanyian rohani nomor